memang memasuki tahun kedua di mana khususnya negara kami, negara Indonesia, sudah dilanda virus COVID-19 yang tentunya belum henti-henti melanda. Dampaknya terjadi kepada saya, seorang pelajar yang mau tidak mau harus melakukan pembelajaran online, pembelajaran daring yang tentunya harus didukung oleh fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti HP, laptop, serta yang paling penting adalah internet yang lancar. Tapi apakah seluruh peserta didik yang ada di Indonesia, di seluruh wilayah, apakah mereka memiliki fasilitas tersebut? Tentunya tidak. Lantas, bagaimana agar pelajar di Indonesia bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan lancar? Internet asik nih, udah 2021, happy banget lah pokoknya. Harusnya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada sebelumnya. Wah, kabarnya tahun ini corona sudah mereda ya. Ada berita baik nih. Oh my god, sudah boleh tatap muka dong belajarnya. Ya, tapi syaratnya harus sudah vaksin. Tapi kan aku belum vaksin. Harus daftar ini aku. Namun pada bulan Mei 2021 yang bertepatan dengan bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, kasus lonjakan COVID-19 semakin meningkat. Tepatnya di kampung saya sendiri, di mana satu RT terisolasi karena COVID-19. 2021 Indonesia memang mengalami dinamika dan tantangan dalam menangani kasus COVID-19. Belum lama setelah melalui waktu panjang untuk melawan COVID-19, awal Januari 2021 berita kasus corona di televisi memang sudah mereda, dan alih-alih terdapat isu pelajar Indonesia akan kembali tatap muka, akan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka bersama dengan Bapak Ibu guru, yang tentunya harus dibarengi dengan protokol kesehatan. Tempat ibadah yang tadinya ditutup perlahan sudah mulai dibuka. Artinya para jamaah sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah di tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, dan lain-lain. Astagfirullahaladzim, kenapa kasus corona ini semakin melonjak? Padahal kan kami sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik.
menjaga jarak, mencuci tangan. Entah kenapa COVID-19 ini semakin melonjak. Lalu kabarnya kampus saya dan sekolah adik saya tidak jadi melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sial. Kalau begini caranya, ibu saya sebagai penjaga kantin di sekolahan tidak jadi untuk bekerja. Alhasil, ekonomi di keluarga saya juga menurun. Saya harus berputar otak. Saya harus mendapatkan penghasilan. Saya tidak bisa berdiam diri di rumah saja. Dari sinilah tekad saya untuk bekerja semakin bergejolak. Ya, tidak ada pilihan lagi. Saya harus bekerja karena ya tujuannya ingin membantu perekonomian keluarga. Yang awalnya saya hanya berdiam diri di rumah, akhirnya saya mulai bekerja. Hari-hari sudah saya lewati. Saya harus menyeimbangkan diri antara bekerja dengan kuliah. Saya memiliki 2 tanggung jawab, yaitu sebagai karyawan, juga sebagai mahasiswa, di mana di pekerjaan saya harus dituntut mencapai target, sedangkan di kuliah saya harus membereskan seluruh tugas saya sebelum deadline. Ya, beginilah aktivitas saya menjadi seorang mahasiswa dan juga seorang karyawan. Kapan semua ini akan berakhir? Aku tidak bisa berlarut-larut lama seperti ini. Aku harus semangat. Memang keadaan memaksaku, tapi aku harus tetap semangat. Sementara aktivitas selama ini di tempat saya bekerja juga harus melakukan tes swab. Ya, alhamdulillahnya saya dan rekan kerja saya sehat. Lambat laun kami sebagai pelajar memang sudah terjebak di dalam zona nyaman, di mana pembelajaran online ini memang terdapat ya kebiasaan-kebiasaan baru dan minimnya pengawasan dari orang tua dan guru. Semua terasa seperti membaca buku tanpa mengerti alur ceritanya. Jadi kita nggak tahu apa isi yang ada di dalam buku itu. Setiap hari hanya mengerjakan tugas. Setiap hari hanya mengejar deadline tanpa paham isi dari materinya. Kayak omong kosong. Jadi kayak sia-sia gitu. Sekolah sudah biayanya mahal, tapi kayak materi nggak ada yang masuk. Ya, alhasil dengan keadaan stay at home ini memang sudah menjadi zona nyaman untuk pribadi masing-masing. Lalu kapan aku akan melaksanakan pembelajaran tatap muka? Aku kan sudah kangen dengan teman-teman dan bapak ibu guru di sana.
PPKM di Indonesia mulai berlaku untuk seluruh warganya dengan level yang berbeda-beda, yang tentunya itu terdapat pada wilayah yang terdampak COVID-19, yang mengharuskan kami sebagai warga tidak boleh pergi dan menerima tamu dari luar kota. Artinya kami dihimbau untuk tetap stay at home tanpa berkunjung kemanapun. Begitu juga dengan sekolah yang belum memperbolehkan siswanya untuk kembali tatap muka tentunya. Hari-hari sudah kami lewati. Saat situasi sedang tidak baik-baik saja, pemerintah kesehatan menghimbau seluruh warga Indonesia minimal 50% warganya sudah melaksanakan vaksinasi. Namun syarat tersebut memang sih menjadi syarat yang wajib untuk melakukan istilahnya kamu mau pergi harus memiliki kartu vaksin. Kalau tidak memiliki kartu vaksin ya tidak boleh kemana-mana. Alih-alih kampanye terus dilaksanakan agar warga Indonesia tidak takut untuk divaksinasi, yang tujuannya memang menekan kasus lonjakan kasus corona. Tetapi yang benar saja, kasus COVID-19 ini perlahan demi perlahan mulai menurun. Kami segenap pelajar yang ada di Indonesia yang tadinya wilayahnya terdampak COVID-19 mulai membaik. Artinya nih, sekolah dan perguruan tinggi perlahan demi perlahan mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan syarat dan waktu yang efektif agar tidak terjadi kasus lonjakan baru. Asik nih, saya bisa kembali ke kampus lagi. Namun ini tidak semua offline. Baiklah, tidak apa-apa. Menurut saya ini setidaknya sudah menjadi berita segar bagi kami seluruh pelajar untuk memiliki harapan besar untuk bertatap muka di sekolahan dan perguruan tinggi. Beberapa bulan kemudian, nampaknya ada kasus virus baru yang ini menjadi virus terbaru, namanya virus Omicron, yang saya sebenarnya tidak tahu itu apa. Katanya sih lebih bahaya dari virus COVID-19. Tepatnya pada tahun 2021, virus Omicron ini mulai merebak di beberapa wilayah di ibu kota, yang artinya sekolahan yang terdampak lagi, mereka mulai menutup lagi akses untuk para siswanya untuk bertatap muka. Akhirnya sekolah kembali lagi ke sekolah online. Lantas, kapan pelajar di Indonesia akan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka? Harapannya sih di tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik dan lebih sehat. Itu pasti harapan seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian. Burung Papua, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.